Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga dengan nikmat hidup dan nikmat sehat ini kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan jasad beliau lah kita dapat mengenal Islam dengan sempurna. Kita dapat mengenal Allah dengan sempurna. Dan kita dapat mengetahui ibadah-ibadah sehingga kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian Fiqhul Hadis, yaitu kitab Bulughul Maram, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ya, kita telah sampai di hadis ke-218 ya, yaitu hadis yang berkaitan dengan kotoran yang mengenai pada sendal kita atau sepatu kita, bagaimana cara membersihkannya ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya ya, yaitu hadis 219. Sebelum kita mulai, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis 219 ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Sering kita sebutkan siapa beliau. Beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab." Nah, ini sebenarnya hadis ini ya berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Artinya semakna. Idza wati'a ahadukumul adza, apabila salah seorang di antara kalian menginjak al-adha, yaitu kotoran, ya, menginjak kotoran, bi khuffaihi, ya, dengan kedua khufnya. Khuf ini bisa kita artikan ya hampir sama dengan kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Itu biasanya dipakai ya orang-orang Arab ya. Bahkan ketika sholat mereka memakai khuf tersebut. Sering kita jumpai kalau bapak ibu ya haji ataupun umrah ya, sering kita jumpai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, orang memakai khuf ya, memakai khuf di dalam masjid. Jadi ingat, yang dipakai itu bukan sepatu, tapi yang dipakai itu adalah khuf, yaitu sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit. Maka apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran, ya, ketika dia memakai khuf, ya, memakai sepatu, ya, memakai kaos kaki,
Fatahuruhuma at-turab. Maka cara mensucikannya, membersihkannya adalah dengan turab atau dengan debu. Ya, bagaimana caranya? Caranya sangat simpel dan sangat mudah sekali. Ya, lihat ya, khuf atau sepatu kita tadi, mana yang terkena kotoran, kemudian nanti ditaburi ya, ditaburi debu, ya ditaburi tanah, kemudian nanti dibersihkan. Maka itu sudah menjadi tahir, sudah bisa disuci. Dan ini adalah cara ya membersihkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam. Maka di sini para ulama menjelaskan al-hadis dalil ala annahu yakfi fi tadhirin najasatil khuffi dalquhu bitturab. Jadi hadis ini menjadi dalil cukup untuk menghilangkan najis yang ada pada khuf kita, yang ada pada sepatu kita, kaos kaki kita, cukup ya dibersihkannya dengan debu atau tanah. Dalquhu bitturab, ya tanahnya digosok-gosokkan nanti. Ambil tanah sedikit digosok-gosokkan ke khufnya tadi, ke sepatunya tadi atau ke kaos kakinya tadi. Dunal ghus bil ma, tanpa harus dicuci dengan air. Tanpa harus dicuci dengan air. Wa hadza min samahatil Islam wa yusrihi. Maka hadis ini dan syariat ini juga menjadi dalil bahwa agama Islam itu agama yang penuh dengan toleransi. Agama yang penuh dengan kemudahan. Cukup baginya membersihkan dengan debu atau tanah. Nah, itu cara membersihkan ya kotoran yang ada di dalam, yang mengenai sendal kita, sepatu kita, atau kaos kaki kita. Jadi tanpa harus dicuci dengan air. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya kita masuk hadis yang selanjutnya saja. Karena ini pembahasannya jauh lebih panjang. Maka saya harapkan jamaah menyimak hadis yang selanjutnya ini, yaitu hadis ke-220. Nah ini penting. Karena ini akan selalu ya bersinggungan dengan amaliyah kita. Selalu bersentuhan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita melakukannya sebanyak 5 kali. Apa itu? Sholat. Hadis 220 adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam. Dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, saya ulangi lagi. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi sholat ini ya, hadhihi sholat, yaitu sholat yang sedang kau lakukan, yang ini sedang kau lakukan, la yasluh fiha syai'un min kalamin nas ya. Tidak boleh di dalamnya ada sesuatu apapun dari perkataan manusia. Nah, di sini para ulama menjelaskan hadzal hadis dalil 'alan nahyi 'anil kalam fis shalah. Hadis ini menjadi dalil bahwa diharamkan ya, dilarang, dan larangan ini hukumnya tahrim. Ijma para ulama. Jadi diharamkan berbicara di dalam sholat. Ya. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Karena sholat itu ya hanya boleh dilakukan dengan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi ucapan yang hanya diperbolehkan dalam sholat itu ya hanya bertasbih, hanya bertakbir, dan hanya membaca qiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka selainnya ya, termasuk ngobrol-ngobrol, maka tidak boleh. Maka orang sholat itu harus khusyuk tumakninah. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh bicara. Ya,
Tidak boleh ngobrol, tidak boleh bicara. Jadi innama ini adalah hasr. Jadi apa? Pembatasan saja. Hanya boleh. Apa yang hanya boleh dilakukan, ucapan apa yang boleh diucapkan dalam sholat, huwa at-tasbih. Hanya tasbih. Subhanallah atau subhana rabbiyal azim ya. Ketika kita rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud ya. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Nah, ini adalah macam-macam redaksi ya, bacaan ketika rukuk maupun sujud yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan mau pakai subhan rabbiyal a'la boleh, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli juga boleh, atau subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah, ini juga boleh. Karena semuanya ada redaksi dalilnya masing-masing. Kadangkala mau pakai subhan rabbiyal a'la boleh. Kadangkala mau pakai subhan rabbiyal azim boleh ya. Kadangkala pakai subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli boleh. Kadangkala pakai subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah juga diperbolehkan. Karena ini yang boleh diucapkan ketika sholat, yaitu tasbih, takbir, Allahu Akbar. Kita i'tidal mengucapkan takbir. Kita mau rukuk mengucapkan takbir. Ya. Ketika kita mau sujud bertakbir, bangun dari sujud takbir. Nah, inilah yang diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan sholat. Sekarang kita baca penjelasan para ulama tentang asbab wurud hadis ini atau sebab munculnya hadis ini. Jadi sebenarnya hadis ini itu adalah rangkaian dari hadis yang panjang. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani ya beliau mempersingkat saja supaya mudah untuk dihafal, supaya mudah untuk diingat. Saya bacakan redaksi hadis aslinya, hadis yang panjang. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Yahya bin Abi Katsir, an Hilal bin Abi Maimunah, dari Hilal bin Abi Maimunah, wa Hilal bin Ali bin Usama, dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah ibn al-Hakam. Jadi di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas saja, cukup menyebutkan Muawiyah ibn al-Hakam. Sekalipun sebelum Muawiyah itu banyak perawinya. Jadi beginilah Islam itu betul-betul menjaga ya silsilah periwayatan hadis. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Silmi, beliau berkata, baina ana usolli ma'a Rasulillah. Ya. Jadi sampai ya derajat hadis itu nanti sampai Muawiyah bin al-Hakam sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terdekat di zaman kita Tariq Yahya bin Abi Katsir. Kemudian Yahya bin Abi Katsir ini meriwayatkan dari Hilal bin Abi Maimunah, yaitu Hilal bin Ali bin Usama. Hilal bin Ali bin Usama meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar meriwayatkan dari Muawiyah ibn al-Hakam. Kata Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bainana ana usolli ma'a Rasulillah. Itu suatu saat aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh atasa rajulun minal qaumi. Nah, suatu saat ya ada seorang laki-laki ya yang saat itu dia sedang bersin. Gimana kalau bersin? Ya, tentu disunahkan ketika ada orang yang bersin kita apa? Wa idza atisa fahamidallah fashammithu. Jadi kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita juga mengucapkan yarhamukallah. Maka itu yang dilakukan oleh Marwan Muawiyah ibn al-Hakam. Yang dilakukan Muawiyah ibn al-Hakam mengatakan faqultu yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Jadi ini asbab wurud hadis ini. Dan saat itu Muawiyah ibn al-Hakam belum tahu
bahwa tidak boleh berucap sesuatu apapun kecuali hanya tasbih, tahlil dan tasbih, takbir dan membaca Quran. Maka di sini Muawiyah mengatakan atau menjawab, ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Kemudian faromaniyal qaum bi absarihim. Nah saat itu ya, para hadirin ternyata melemparkan pandangannya kepada Muawiyah ibn al-Hakam. Jadi pada ngeliatin aku ini orang-orang. Mohon maaf, itu yang audionya masih hidup dimatikan. Dimutkan. Jadi apa? Faromani al-qaum bi absarihim. Maka orang-orang itu saling apa? Melempar apa? Pandangan kepadaku, pada ngelihatin aku. Fakultu, kemudian aku mengatakan, wa thuqla ummiyah, ma sya'nukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian pada ngelihatin aku gitu? Apa yang salah denganku gitu? Kata Muawiyah ibn al-Hakam. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka orang-orang itu saling memukul ya tangan-tangan mereka ke afkhadin, fakhad, ke apa? Ke paha mereka masing-masing. Jadi dipukulkan gini untuk berikan isyarat bahwa Muawiyah melakukan sesuatu yang tidak tepat, tidak benar, atau sesuatu yang keliru. Karena boleh jadi saat itu Muawiyah belum sampai kepadanya hadis larangan apa berbicara di dalam sholat. Dan saat itu para sahabat mungkin sudah pada tahu. Maka Muawiyah heran, kenapa orang-orang ini pada ngeliatin aku gitu. Maka aku bertanya kepada mereka, masya'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian pada ngeliatin aku gitu. Fayromani al-qaum bi absarihim, ya. Faja'alu yadribuna bi aidim ala afkhadihim. Maka mereka memukulkan ya tangan mereka ke fakhad, ya, ke paha-paha mereka. Falamma ra'aitum yusmitunani. Maka tatkala aku melihat mereka, ya, maka tatkala aku melihat mereka, yusmitunani, mereka mendiamkanku. Ya, mereka mendiamkanku. Lakin nisakat. Kemudian setelah itu aku pun juga diam. Tetapi saat itu juga aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai atau sholat bersama kami juga, dan Rasulullah menyaksikan hal tersebut, ya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Jadi sungguh aku tidak pernah melihat seorang guru, ya, sebelum Rasulullah, ya, ataupun sesudahnya yang mengajarkan sebaik-baik pengajaran kepadaku. Artinya sebaik-baik pelajaran kepadaku. Fa wallahi ma kaharani, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mendiamkanku atau tidak melemparkan muka kepadaku, wala dorobani, tidak memukulku, wala syatamani, ya, tidak mencaci makiku. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis beliau, ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Beliau mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan redaksi hadis ini, bahwa sholat itu nggak boleh berucap sesuatu dengan ucapan-ucapan manusia. Wa innama huwa at-tasbih, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Karena sholat itu hanya boleh berucap dengan ucapan tasbih, dengan takbir, dan membaca Al-Quran. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita jelaskan lagi, kita baca kesimpulan para ulama. Di sini para ulama menyimpulkan yang pertama,
Al-hadis dalil ala anna mukhatabatin nas fi sholati amdan walau bidu'a katashmitil atis yubtilus sholat. Jadi hadis ini menjadi dalil ya bahwa mengucapkan sesuatu kepada seseorang di dalam sholat yang dilakukan secara sengaja, ingat, secara sengaja, walau bidoa, sekalipun dia mendoakan orang yang sedang bersin, yubtilus sholat, maka hal ini dapat membatalkan sholat. Ya, hal ini dapat membatalkan sholat. Kenapa? Li'annahu yunafi maksudus sholat. Karena itu bertentangan dengan tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Fa inna sholat silatun bainal abdi wa rabbihi. Karena sholat itu hubungan ya seorang hamba ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hubungan manusia dengan manusia lagi. Sudah hubungannya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fil kalami i'rad an munajatillahi ta'ala. Maka kalau orang itu berbicara, berucap sesuatu di dalam sholatnya, maka dia telah berpaling dari munajat kepada Allah. Ya, namanya munajat itu harus dengan khusyuk. Harus dengan khusyuk. Karena hubungan seorang hamba dengan Allah saat itu. Tidak lagi hubungan dengan manusia. Maka saya ulangi lagi. Jadi para ulama mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa orang yang berucap sesuatu kepada orang lain, ya, seorang yang berucap sesuatu kepada orang lain, ya, di dalam sholat dan itu dilakukan dengan sengaja, sekalipun mendoakan orang yang bersin, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Kemudian permasalahannya kedua, bagaimana kalau tidak sengaja? Atau bagaimana kalau nggak tahu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau orang itu nggak tahu, maka tidak ada pembebanan, tidak ada taklif dalam syariat Islam. Makanya di sini dalilnya juga para ulama mengambil dalil. Di sini Rasulullah juga tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena Muawiyah ibn al-Hakam belum tahu fikih dalam hal ini. Jadi Muawiyah belum tahu kalau orang sholat itu tidak boleh bicara, nggak boleh mendoakan orang bersin. Maka di sini Nabi memberikan uzur, tidak masalah. Dan Nabi tidak perintahkan Muawiyah ibn al-Hakam untuk mengulangi sholatnya. Seandainya ya hal itu ya harus diulangi, tentu Nabi sudah perintahkan Muawiyah untuk mengulangi sholatnya. Nah, di sini Nabi memberikan uzur Muawiyah ibn al-Hakam. Kenapa? Karena Muawiyah belum tahu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil ala anna man takallama fis sholati jahilan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi siapapun yang berucap di dalam sholat jahil, karena memang dia tidak tahu ilmunya, nggak tahu, kayak anak-anak kecil gitu ya, atau anak-anak yang baru balik, dia belum begitu paham dengan fikih sholat. Nah, kemudian dalam sholatnya ngobrol gitu, karena memang nggak tahu, jahilan, karena dia tidak tahu. Bitahribil kalam, jadi dia nggak tahu kalau memang tidak boleh berbicara dalam sholat. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan anna sholatahu sahihah, sholatnya sah. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Wa annahu la yalzamuhu qadha ma madha min sholawati, dan tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat-sholat yang telah lalu. Mungkin kemarin juga dia pernah ngobrol atau pernah ngomong ketika sholat. Ya namanya orang nggak tahu kan. Maka sini Islam berikan uzur, berikan maaf kepada orang yang tidak tahu. Berbeda ketika orang itu sudah tahu dan dia melakukannya dengan sengaja, maka hal ini dapat membatalkan sholat. Ya.
Nah, di sini Nabi lam ya'mur Muawiyah bi i'adah hadhihi shalah. Ini dalilnya. Jadi Muawiyah enggak tahu saat itu. Makanya Nabi tidak merintahkan Muawiyah ibn al-Hakam untuk mengulangi sholatnya. Ya. Wala sa'alahu hal kana yatakallam fi ma madha min sholawati. Dan Nabi juga tidak pernah bertanya kepada Muawiyah bin Hakam, apakah kau juga pernah ngobrol, pernah ngomong di dalam sholat-sholat sebelummu? Nah, ini juga tidak pernah dipertanyakan Nabi. Nah, ini menunjukkan Nabi memberikan uzur. Dan ini uzur syar'i. Jadi orang yang tidak tahu, ya, belum tahu ilmunya, maka Islam memberikan uzur syar'i dalam hal ini. Nah, di sini ada kaidah yang sangat masyhur. Kaidah itu mengatakan anna taklif masyrutun bil qudrah 'alal ilmi. Ya. Di antara syarat, ya, pembebanan syariat pada seorang hamba itu syaratnya adalah qudrah 'alal ilmi wal amal. Seorang itu mampu untuk melakukannya dan dia punya ilmu. Artinya dia tahu tata cara pelaksanaannya. Faman kana ajizan min ahadihima, barang siapa yang lemah salah satu dari keduanya, jadi mungkin dia nggak tahu ilmunya atau dia nggak mampu, saqata anhu ma yu'jizu, maka gugur kewajibannya. Wala yukallifullahu illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban seorang hamba kecuali apa yang telah menjadi kesanggupannya. Karena orang nggak tahu, ya, tidak ada bebanan dalam syariat. Begitu pula, ya, Nabi SAW lam ya'mur Muawiyah bil i'adah. Nabi tidak perintahkan Muawiyah untuk mengulangi, li'annahu lam yablughul ilmi bitahrimil kalam fi shalah. Karena belum sampai ilmu kepada Muawiyah saat itu. Kalau sholat itu nggak boleh bicara. Wala taklif qabla bulughil ilmi, dan tidak ada pembebanan syariat sebelum tersampaikannya ilmu. Jadi kalau ilmu itu sudah sampai, orang sudah tahu, ya, ilmunya, kalau dia melakukan dengan sengaja, maka berbicara dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Tapi kalau tidak tahu, ya, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Ini penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana kalau ada orang bersin? Apakah kita diam saja? Ya, diam. Karena Nabi tidak memerintahkan sesuatu apapun. Jadi seandainya Nabi perintahkan sesuatu, ya, maka Nabi tentu akan menyampaikan. Nah, ini juga menjadi dalil kalau ketika kita sholat berjamaah misalnya dengan orang banyak, kemudian saat itu ada orang bersin, maka kita tidak menjawab bersinnya. Ya, karena di sini ada larangan. Karena Muawiyah ibn al-Hakam, ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW tanpa harus menghakimi Muawiyah ibn al-Hakam. Ya. Nabi hanya menyampaikan bahwa sholat itu tidak boleh berbicara dengan ucapan-ucapan manusia. Innama huwa bid'at tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Karena sholat itu hanya boleh, ucapan yang hanya boleh adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-221. Hadis ini diriwayatkan dari Zaid ibni Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdin nabi yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Ya. Jadi suatu saat dulu, ya, kami itu biasa natakallam fi sholat. Kami biasa ngomong, ya, dengan teman-teman kita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Yukallimuna ahaduna sahibahu bihajatihi. Ya, seseorang berucap kepada sahabatnya atau temannya bihajati
dengan dasar adanya keperluan. Hatta nazalat, sampai turun ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Sini perintah dari Allah kepada umat Islam, hendaklah kita ini apa? Hafidhu ala sholati was sholawati was sholatil wusta. Hendaklah kita senantiasa memelihara, menjaga dan istiqomah mengamalkan sholat yang 5 waktu. Wassalatil wusta, termasuk ya sholat wusta. Di sini para ulama, seluruh ulama berijma, bersepakat yang dimaksud sholat wusta di sini adalah sholat asar. Jadi kita harus perhatikan sholat-sholat kita, terutama sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena memang kadang banyak manusia ini melalaikan sholat asar. Apalagi di zaman sekarang ya, waktu asar ini orang kadangkala memang masih sibuk bekerja. Bahkan kalau dia nunggu nantilah setelah pulang dari kerja. Nah, ini kadangkala sampai rumah kecapean, ketiduran, repot gitu. Atau bahkan terjebak macet di tengah jalan. Maka di sini dalam Islam kita harus perhatikan sholat asar kita dan termasuk sholat-sholat yang lain. Nah di sini perintah Allah, poinnya yang kita akan garis bawahi. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Dan qiyamlah, sholatlah lillah, untuk Allah, qanitin. Apa qanitin? Qanitin di sini adalah khasyi'in. Jadi sholatlah dengan sholat yang khusyuk. Dan di antara sholat khusyuk itu apa? La yatakallam, tidak berucap, tidak berbicara di luar dari tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Ya. Maka harus qanitin, harus khusyuk. Maka kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, fa umirna bisukut. Masya Allah. Maka setelah ayat ini turun, maka kami diperintahkan untuk sukut, untuk diam. Namun ternyata mereka juga nggak tahu bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Maka ketika ayat surat Al-Baqarah ayat 238 turun, wa qumu lillahi qanitin, ya, sholatlah kepada Allah qanitin dengan khusyuk, fa umirna bisukut. Maka kemudian setelah turunnya ayat ini, kami diperintahkan untuk diam di dalam sholat. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Jelas nggih? Jadi ini adalah asbab wurud atau sebab turunnya ya ayat surat Al-Baqarah ayat 238. Dan ini juga sebabnya adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini di antara poin kesimpulan yang dijelaskan para ulama, al-hadits dalil ala tahrimil kalam fi shalah. Jadi hadis ini menjadi dalil haram berbicara di dalam sholat. Fardon kana au naflan, baik sholat yang fardu, yang wajib, au naflan, maupun sholat yang nafilah, sholat yang sunnah. Jadi bukan berarti nak sunnah harak popo, ini nggak boleh juga. Jadi baik sholat yang wajib, yang fardu, yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maupun sholat-sholat yang sunnah, ya, maka di sini tahrimul kalam fis shalah, diharamkan untuk berucap atau berbicara di dalam sholat. Qalilan kana al kalam au katsiran,
baik yang banyak maupun dikit. Dikit saja nggak boleh, ya kan? Dikit saja nggak boleh, apalagi banyak. Jadi qalilan kana au katsira, maka nggak boleh. Sedikit maupun banyak, maka hukumnya haram berbicara. Ini bagi orang yang sudah faham, sudah sampai ilmunya. Tapi orang yang belum tahu, maka tidak ada pembebanan dalam syariat Islam. Karena dia belum tahu. Maka kewajiban kita memberitahu orang yang belum tahu. Orang yang salah, ya, disampaikan, diingatkan dengan cara yang baik. Jangan sampai ada kesan kita menghakimi orang yang melakukan kesalahan, yang kesalahan itu dia lakukan tidak tahu ilmunya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ajma', nah ini Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala, beliau menukil ijma', konsensus para ulama. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna man takallama fi salatihi amidan li kalamihi wa huwa la yuridu islahu syai'in min amriha anna salatahu fasidah. Di sini para ulama, ya, ahlul ilmi berijma', barang siapa yang berucap di dalam sholatnya dengan sengaja, ya, jadi tidak ada la yuridu islahu syai'in, dan tidak ada maksud untuk mengislah sesuatu. Apa contohnya? Ya ketika imam itu salah kita ingatkan, itu boleh. Nanti ada pengecualian. Jadi dibolehkan kalam ketika memang ada hajah kebutuhan, sebagaimana islah, memperbaiki ketika imam salah diingatkan. Ini boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan apapun dan dilakukan sengaja, maka anna sholatahu fasidah, sholatnya itu rusak. Wa ala hadza fala khilaf baina ahlil ilmi fi anna man ta'ammadal kalam fi shalah li ghairi maslahatiha wa huwa alimun bit tahrim anna sholatahu batilah. Jadi orang yang melakukan hal itu dengan sengaja ngomong, ya, berbicara di dalam sholat, padahal dia tahu bahwa berbicara itu diharamkan. Nah, di sini para ulama mengatakan ijma'nya bahwa anna sholatahu batilah, sholatnya batal atau alias tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Nah, kemudian ada persoalan, bagaimana kalau lupa? Jadi refleks, nggak sengaja tiba-tiba ngomong sesuatu. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, anna sholatahu batilah, sholatnya batal, ya, sholatnya batal. Dan ini pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Keumuman hadis larangan berucap sesuatu apapun selain tasbih, takbir, dan qiraatul Quran tadi. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Li'annal musalli qad fa'ala ma yunafi as-shalah. Karena seorang ini telah melakukan hal yang dapat membatalkan sholat. Apa? Bicara tadi. Fatubtilu li'annahu laisa min jinsi ma huwa masyru'un fi shalah. Dan sholatnya batal. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam rangkaian apa-apa yang disyariatkan di dalam sholat. Gitu. Karena berbicara itu tidak termasuk rangkaian dalam sholat. Karena ucapan itu hanya boleh tadi tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Ini pendapat pertama. Bahwa orang yang melakukannya nasyan, ya, tidak sengaja, lupa, maka menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya tetap batal, ya, maka dia harus mengulangi lagi. Pendapat yang kedua, anna sholatahu sahih, sholatnya sah. Wa hadza qaulu Malik wa Syafi'i wa riwayah an Imam Ahmad. Dan ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga riwayat
sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Jadi dalam mazhab Hambali juga dalam hal ini ada dua pendapat. Mengatakan apa? Bahwa sholatnya sah karena apa? Dia melakukan sesuatu ini karena lupa. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Hambali mengatakan bahwa orang yang berbicara dan dia dalam keadaan lupa ya, atau refleks tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Dalilnya apa? Di antara dalilnya tadi pertama kisah Muawiyah ibn al-Hakam tadi. Kisahnya Muawiyah bin Hakam. Ya. Muawiyah bin Hakam tadi apa? Tidak diperintahkan Nabi untuk mengulangi sholatnya. Dan saat itu Muawiyah apa? Tak sengaja apa? Nggak tahu ilmunya. Begitu pula dengan orang yang lupa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas, Inna Allah tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Jadi diangkat itu pena. Jadi tidak ada pembebanan taklif dari syariat Islam. Bagi siapa? Bagi satu orang yang melakukan kesalahan karena nggak tahu. Wan nisyan atau orang yang lupa. Sama orang puasa, dia lupa, ya kemudian dia minum, makan sampai kenyang, baru ingat kalau dia puasa, maka puasanya tidak batal. Lanjutkan puasanya. Fal yutimma saumahu, kan gitu. Hendaklah dia sempurnakan, lanjutkan puasanya. Atau wa mastukrihu alih, atau dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang melanggar. Maka ini di sini apa? Tidak ada taklif dalam Islam, artinya tidak berdosa baginya. Dan sholatnya tetap sah karena dia lupa. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis yang selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis 222. Dan ini menjadi hadis terakhir pada malam hari ini. Ya. Ini penjelasannya cukup panjang juga. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. At-tasbih yaitu mengucapkan tasbih subhanallah ini berlaku bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan apa? As-tasfiqu wa tasfiqu lin-nisa, yaitu tepuk tangan itu berlaku bagi wanita. Maksudnya apa? Maka hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan seseorang ketika kita mendapati suatu perkara yang memang penting, ada hajah kebutuhannya. Di antara perkara yang pertama mungkin satu, ketika kita mendapati imam salah, maka makmum harus mengingatkan. Maka ketika seorang makmum mendapati imam salah, makmum laki-laki at-tasbih, dia mengucapkan subhanallah. Adapun makmum wanita apa? At-tasfik, tepuk tangan. Tepuk tangannya ya enggak mungkin gini-gini, bukan. Tepuk tangannya hanya sekedar memberikan isyarat seperti itu. Ya, memberikan apa? Peringatan. Jadi bukan tepuk tangan berlarut-larut seperti orang-orang gitu, tapi hanya sebentar aja memberikan isyarat, memberikan peringatan. Dan hal ini hukumnya juga disebut para ulama laisa biwajib, ini nggak wajib, nggak harus dilakukan. Nanti kalau memang sudah ada yang mengingatkan di depan, yang lain nggak usah mengikuti. Gitu. Maka orang yang sholat di belakang imam itu orang yang harusnya dia faham dengan fikih sholat. Harus paling dia juga hafal Al-Quran. Karena ketika imamnya melakukan kesalahan, dia bisa mengkoreksi. Imam ketika melakukan kesalahan, dia bisa meluruskan, bisa mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Maka kalau yang di belakang sudah mengucapkan subhanallah, maka yang lain tidak perlu, karena ini tidak wajib hukumnya. Ya. Jadi yang di belakang imam, dia mengingatkan, sudah cukup.
Begitu pula ketika ada makmum wanita di belakang ya. Ketika mendapati imam salah boleh ya menepuk tangannya. Namun hukumnya juga tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Hanya sekedar untuk mengingatkan imam kalau imam itu salah. Ini yang pertama. Atau kemudian yang kedua, untuk mengingatkan orang ya, mengingatkan orang yang sedang lewat. Nah, misal kita sholat nih, ada orang lewat kan, maka kita bisa mengingatkan dia. Subhanallah. Artinya supaya orang itu ingat bahwa dia sedang melewati orang sholat. Terus sebagian juga para ulama menjelaskan bisa dihalang dengan tangannya. Karena di sini ada hajat, ada kebutuhan. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Memberitahu orang lain. Misal ada orang yang berkunjung ke rumah kita. Saat itu kita sedang sholat. Maka bagaimana cara memberitahunya? Cara memberitahunya yang laki-laki apa tadi? Tasbih, subhanallah. Berapa kali? Di sini Rasulullah SAW tidak menentukan berapa kalinya. Maka di sini para ulama mengatakan sampai apa? Sampai kebutuhan itu sudah tidak ada lagi, baru disudahi. Kalau memang ya kita mengucapkan subhanallah, orang kok masih tetap salam, ya, mungkin dia nggak tahu, maka kita boleh mengucapkan subhanallah yang kedua kali, yang ketiga kali juga boleh. Sampai apa? Sampai hilang itu tadi apa? Itu tadi hajah kebutuhan. Sampai orang itu betul-betul ngerti bahwa saat ini kita sedang sholat. Gitu. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, au man yuridu minhu amran wa huwa la yadri annahu yusalli fa inna yusabbi. Jadi untuk memberitahu orang yang ingin datang ke rumah kita, yang mungkin punya urusan penting dengan kita, maka fa innahu yusabbih, hendaklah orang itu apa? Mengucapkan tasbih, subhanallah. Falyaqul subhanallah. Wa annal mar'a idza nabaha syai'un wa hiya tusalli fa inna tusaffaq. Jadi wanita itu ya menepuk tangannya. Wa hadza min fadlillah. Jadi ini adalah di antara keutamaan Allah kepada hambanya. Fa innahu lamma nasakhallahu al-kalam fi shalah. Jadi di sini Allah memberikan apa? Solusi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya, surah Al-Baqarah tadi 238 tentang larangan berbicara dan perintah untuk diam ketika sholat, maka Allah memberikan solusi. Bagaimana kalau ada imam yang salah? Bagaimana kalau ada orang yang bertamu? Bagaimana cara memberitahunya? Nah, di sini Allah memberikan solusi. Yang laki-laki bitasbih dengan mengucapkan subhanallah. Adapun bagi yang wanita bitasfik atau bertepuk tangan. Dari Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza nabakum syai'un fi shalah falyusabbih lirijal." Jadi laki-laki apa? Tasbih. Wal tasaffaqal nisa, ya, yang perempuan apa? Tepuk tangan. Jadi menepuk tangannya. Wasifatuhu imma antrat riba bibat nikaffaha ala dhahril ukhra. Nah, cara atau praktik menepuk tangannya ini ya dengan berbagai macam cara terserah, karena di sini tidak ada cara khusus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya menepuk dengan apa, ini disebut ulama menjelaskan bibat nikaffai ala dhahril ukhra. Jadi dalam telapak tangan yang dalam ditepukkan di telapak di button apa di dhahrnya, di luar telapak tangan, atau sebaliknya telapak tangan ini diginikan ya, atau gini boleh atau gini boleh. Intinya adalah apa? Tasfik, menepuk tangan. Wal amru fi dzalika wasi'un, ya. Dalam hal ini urusannya apa, permasalahannya sangat luas. Artinya silahkan, tidak ada cara secara terperinci. Li'anna syar'a lam yuhaddid sifah muayyanah. Karena dalam syariat Islam tidak ada penetapan khusus bagaimana cara-caranya. Artinya silahkan. Intinya adalah apa?
memberikan tasfik, memberikan tepuk tangan, menepuk tangan kita. Wa idza intaba al-munabbih bit tasbih marratan wahidan lam yu'idil musalli marratan ukhra. Jadi kalau dengan kita bertasbih subhanallah, orangnya sudah faham, oh ternyata orangnya sedang sholat. Jadi tamunya sudah faham kalau kita sedang sholat, maka cukup, nggak usah baca subhanallah lagi gitu. Cukup sekali saja. Sama kayak imam. Ketika imam ya kita ingatkan subhanallah, imam ingat, sadar, berarti cukup sekali saja. Jangan diulang-ulang subhanallah. Jadi hanya cukup sekali saja. Kalau sudah ngerti, yang kita ingatkan sudah paham. Kecuali apa? Kalau yang kita ingatkan ini belum tahu, maka boleh diulangi berkali-kali ya. Wa in lam yantabih karrarahu. Kalau belum sadar atau belum tahu, kalau di dalam rumah ini ada orang sholat, jadi yang tamu ini belum tahu karrarahu, boleh diulang-ulang. Hatta yahsulal maksud. Sampai tujuan kita ini mereka fahami bahwa kita tujuan kita apa? Memberitahu bahwa kita sedang sholat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fa innal mar'ah ma'muratun bi khafdi sautiha fi sholati mutlaqan. Hak wal hikmah tafriq bainar rijal wan nisa. Kenapa di sini ada perbedaan? Kenapa laki-lakinya subhanallah, perempuannya kok menepuk tangan? Karena apa? Karena khasyatul iftinan biha bi anna sautal mar'ah. Ya, khasyatan iftinan biha. Karena di situ ada suara wanita. Jadi kalau wanita mengucapkan subhanallah, maka dikhawatirkan di sini terjadi fitnah. Dan ingat, suara wanita itu adalah fitnah bagi laki-laki. Walihada nuhiyat an raf'i sautiha fil qira'ah. Makanya wanita dilarang untuk mengangkat suara. Ini berlaku hanya laki-laki saja. Adapun wanita tadi atas fik, yaitu dengan menepuk tangannya. Sebagaimana juga di dalam talbiyah. Talbiyah juga wanita apa? Diperintahkan dengan apa? Dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Beda dengan laki-laki. Ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, laki-laki bahkan justru disunah kayak apa? Dengan mengeraskan suara. Beda dengan wanita, suaranya harus dilirihkan, kecilkan. Gitu. Lakinna inkanatil mar'ah bi khadratin nisa'i faqat. Nah, ini. Itu tadi yang pertama tadi berlaku kalau wanita itu sholat berjamaah dengan laki-laki. Artinya gabung. Maka tadi laki-lakinya tasbih, perempuannya tasfik, yaitu menepuk tangan. Tapi kalau yang sholat itu hanya wanita saja, jadi dalam satu ruangan itu hanya perempuan saja, fahal tusabbih amla, apakah wanita mengucapkan tasbih atau enggak gitu. Li'anna tasbih dzikrun masyru' fi shalah, dan padahal tasbih juga di antara zikir yang disyariatkan di dalam sholat. Secara umum ya, maka di sini para ulama membolehkan ya wanita untuk apa? Bertasbih. Dengan cara tadi tidak ada laki-laki. Ya, tusabbih. Jadi al-mutaqaddim tusabbih. Yang diutamakan wanita bertasbih. Fal yusabbihur rijal wal tasaffaqa lin nisa. Faqad yufham minhu annal murad ma'a ijtima'ir rijal wan nisa. Nah, di sini para ulama memahami hadis ini berlaku ketika wanita itu sholat jamaahnya bersama laki-laki. Maka di sini dibedakan, laki-laki bertasbih, perempuan menepuk tangannya. Itu kalau sholat jamaah bareng dengan laki-laki. Tapi kalau dewe-dewe sendiri-sendiri, ya, yang laki-laki di ruangan sendiri, perempuan di ruangan sendiri, maka wanita boleh mengingatkan dengan tasbih. Ya. Karena apa? Tasbih di antara ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat tadi, ya. At-tasbih
wa takbir wa qiraatil Quran. Jadi boleh orang itu bertasbih, kemudian takbir ya, dan qiraatil Quran. Dalilul ala anna tasfik min khosaisin nisa. Nah, ini penting juga. Bahwa nepuk tangan itu khusus bagi perempuan. Wa annahu la madkhala lirrijal fi dzalika bihalin minal ahwal. Dan ini enggak berlaku bagi laki-laki. Jadi laki-laki enggak boleh mengingatkan dengan menepuk tangan. Karena ini syariatnya seperti itu. Jadi yang menepuk tangan hanya perempuan. Kalau laki-laki tadi tusabbih, mengucapkan subhanallah ya, untuk mengingatkan imam yang salah atau untuk memberitahu orang kalau saat ini kita sedang melaksanakan sholat. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis 223. Nah, ini penting, yaitu berkaitan dengan al-buka fis shalah. Ya, bagaimana dengan orang yang menangis dalam sholat? Boleh enggak? Apakah menangis itu membatalkan sholat atau tidak? Nah, di sini nanti kita akan kaji pada pekan depan. Kita berdoa kepada Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Terakhir, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.